Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang transformator tiga fasa. Nah, ini merupakan transformator tiga fasa yang digunakan eh, pihak penyedia listrik di manapun kita berada, baik lokal, nasional maupun dunia. Jadi ini biasa kita jumpai baik di jaringan distribusi maupun di gardu distribusinya. Ini merupakan konstruksi dari transformator tiga fasa, di mana dapat kita lihat di sini. Ini adalah yang tiga buah ini karena ada tiga fasa berarti terdiri dari tiga buah kumparan di transformator ini. Ini merupakan seperti keterangan yang ada di sini merupakan busing tegangan tingginya, artinya isolator. Jadi eh, tegangan yang mengalir ke kawat penghantar yang ada di sini supaya tidak mengenai bodi daripada transformator atau badan daripada transformator, sehingga dapat tujuannya untuk melindungi eh, orang-orang yang berada di sekitar transformator ini dari sengatan listrik dan menghindari manusia juga dari kematian karena listrik juga akan mempengaruhi manusia atau akan berdampak negatif berupa kematian kepada manusia. Jadi kalau untuk yang di sini ini busing juga untuk tegangan rendahnya. Jadi kalau nanti kita mau menghubungkan ke tegangan rendah, bisa kita manfaatkan terminal yang ada di sini. Inilah terminal-terminal yang ada, yang tersedia di transformator daya ini biasanya. Nah, untuk kumparan tegangan rendahnya ini seperti yang ditunjukkan di sini, dia berada di sini ya. Ini berada di sini. Sedangkan untuk kumparan tegangan tingginya dia berada di sini. Ini konstruksi yang dapat kita lihat pada transformator tiga fasa. Jadi transformator tiga fasa itu secara konstruksi dia ada dua. Yang pertama itu tiga buah transformator tiga fasa, satu fasa. Jadi ada tiga, yang transformator satu fasa dihubungkan tiga tiga sehingga menjadi transformator tiga fasa. Ada juga yang kedua itu unit transformator tiga fasa. Jadi seperti yang kita lihat pada konstruksi tadi. Prinsip kerjanya, jika sumber tegangan VA, VB, VC simetris, maka di dalam inti akan diperoleh flux magnet yang simetris dengan beda fasa 2V/3 radian. Berdasarkan hukum Faraday, maka pada lilitan primer dan sekunder pada setiap fasa terbentuk GGL induksi. Berikut adalah vektor tegangan dan flux. Jadi di sini dapat kita lihat ini merupakan tegangannya EA, EB, dan EC. Jadi berbeda fasa di sini ya. Kalau ini harusnya ini EA dan EB itu berbeda fasa sebesar 120 derajat. Sedangkan EC juga 120 derajat dan EA terhadap EC berbeda fasa sebesar 120 derajat. Jadi totalnya 360 derajat. Jadi untuk ini eh, flux A-nya dia berada di sini. Untuk flux B-nya arah vektornya dia kemari, untuk flux C-nya arah vektornya kemari. Jadi, karena flux A itu sama dengan flux B sama dengan flux C, maka EA sama dengan EB sama dengan EC. Ini dia. Atau
flux A tambah flux B tambah flux C sama dengan 0, atau EA tambah EB tambah EC sama dengan 0. Ini dia, dapat kita gunakan. Baik, ini dapat kita lihat hubungan transformator secara Y atau bintang. Jadi, dapat kita lihat kumparan-kumparan pada transformator tiga fase ini, di mana kumparan tersebut terdiri dari tiga buah. Dapat kita lihat di sini ada kumparan A1, B1, dan C1 itu dihubungkan menjadi satu sehingga membentuk hubungan segitiga pada transformator, di mana di titik yang dihubungkan antara A1, B1, dan C1 ini dihubungkan ke netral. Nah, jadi di sini harusnya kalau begini gambaran di sinilah netralnya ya. Nah, itu dia. Jadi di ini untuk tegangan fase itu sama dengan V line per akar 3. Untuk arus fase itu sama dengan arus line. Daya sama dengan IL dikali VL dikali akar 3 dikali cos P. Itu cari dayanya. Jadi daya itu 3 tegangan fasa dikali arus fasa dikali cos P. Ini persamaan yang bisa kita gunakan untuk transformator yang dihubungkan secara lintang atau Y. Selanjutnya hubungan transformator secara delta. Jadi kalau kita lihat di sini setiap sisi daripada kumparan itu saling terhubung antara kumparan 1, 2, dan 3. Jadi C1 terhubung terhadap B2, B1 terhubung terhadap A2, dan A1 terhubung terhadap C2. Nah, jadi di sini hubungan itu dapatlah terminal-terminalnya, terminal A, terminal B, terminal C. Jadi inilah nanti yang terus dihubungkan ke beban. Untuk persamaan-persamaan dari hubungan transformator delta ini dapat kita lihat tegangan fasa VPH sama dengan P line, tegangan line. Arus fasa sama dengan arus line dibagi akar 3. Untuk mencari dayanya, IL arus line dikali dengan tegangan line akar 3 dikali cos P. Dan untuk daya juga ini bisa kita gunakan 3 dikali tegangan fasa dikali I fasa dikali cos P. Terserah kita mau pakai rumus yang mana. Nah, ini hubungan Z pada transformator. Jadi untuk cara menghubungkan Z-nya dapat kita lihat di sini. Tetap 3 terminal keluarannya nanti, ini A, B, dan C. Jadi kumparan pertama A1, sisi A1 dihubungkan secara bintang di sini. Kemudian A2 nanti dihubungkan kepada kumparan B2 sini, B3 dihubungkan secara C3 di sini, kemudian C3 keluar ke terminal di sini. Dan ini A3 dihubungkan ke terminal A keluaran, kemudian A4 ini langsung dihubungkan ke C2. Inilah hubungan Z pada transformator. Jadi dapat kita juga melihat diagram fasor pada tegangan hubungan Z transformator ini seperti ini ya. Jadi tegangan fasa pada hubungan Z lebih rendah dibandingkan pada hubungan Y, yaitu sebesar 0,866 tegangan fasa pada hubungan bintang. Jadi ini dia diagram vektor tegangannya seperti yang kita lihat pada gambar sebelumnya. Jadi untuk vektor-vektor ini dia ada vektor A, B, C di sini, sini 1,
Sini satu, di sini satu. Jadi tetap beda fasanya sebesar 120 derajat. 120 derajat. Nah, di sini dia nanti. Nah, ini resultannya nanti di sini C. Ini yang titik A, titik B, dan titik C ini merupakan resultan dari eh, vektor-vektor yang ada pada diagram tersebut. Jadi nanti vektor, nah ini vektor arus ya, vektor arus IZA-nya. Nah, ini vektor arus IZC-nya. Maka nanti hasilnya, resultannya dia di sini. Ini untuk vektor tegangannya juga di sini. Ini terus karena ini vektor tegangan, maka VZC di sini, nanti VCN itu di sini. Kemudian VPN-nya itu nanti di sini dan VZB-nya di sini. Jadi resultannya itu nanti di B. Jadi seperti itu dia. Berikut merupakan persamaan transformator dengan berbagai jenis hubungannya. Dapat kita lihat di sini. Jika hubungan transformator itu adalah delta-delta, primer, sekundernya, maka di kumparan primernya untuk tegangan lainnya maka dapat kita gunakan tegangan itu sendiri. Nah, untuk arus lainnya merupakan arus itu sendiri. Untuk tegangan fasa, nih ya, tegangan fasanya, maka dia tegangan itu sendiri untuk arus fasanya, maka arus dibagi dengan akar 3. Inilah persamaan yang bisa kita gunakan. Sementara di kumparan sekunder, tegangan lainnya kita menggunakan persamaan ini. Tegangan dibagi dengan A, P per A. Jadi A itu penjelasannya di sini ya. A sama dengan N1 per N2. Berapa banyak jumlah kumparan pada lilitan primer dibagikan dengan jumlah kumparan pada sisi sekunder. Kemudian untuk arus lainnya kita gunakan A dikali dengan arusnya. Untuk tegangan fasa pada sisi sekunder kita bisa menggunakan persamaan V per A. Untuk arus fasanya kita bisa menggunakan persamaan AI per akar 3. Dan berikutnya dapat kita lihat secara lengkap di dalam tabel ini untuk penggunaan persamaan-persamaannya nanti. Berikutnya polaritas transformator. Jadi untuk A, polaritas pengurangan atau subtractive polarity, bila V3 lebih kecil sama dengan V1. Dan V3 lebih kecil daripada V2. Nah, jadi di sini V3 ini uh, lebih kecil daripada V1. Atau V3 ini lebih kecil daripada V2. Maka nanti polaritas itu jadi dikurangi. Nih. Jika kita ingin melakukan polaritas penjumlahan atau additive polarity, apabila V3 ini itu lebih besar daripada V1 atau V3 lebih besar daripada V2. Jadi begitu caranya untuk menjumlahkan polaritasnya. Ini contoh pengukuran polaritas transformator.
Jadi dapat kita lihat pada rangkaian ini untuk pengurangannya, ini untuk menambahkan polaritasnya. Jadi dapat di sini kita lihat eh, jumlah tegangan itu bertambah jadinya. Di sini polaritasnya itu berkurang. Nah, berikut simbol koneksi transformator. Jadi, kalau kita melihat di sini ada tiga trafo fasa tunggal. Ini berarti dia menggunakan tiga trafo satu fasa dihubungkan menjadi trafo tiga fasa. Ada metode pertama tadi atau satu unit trafo tiga fasa gitu. Jadi dihubungkan begitu. Jadi konfigurasinya bisa dalam sisi primer, artinya sebelah kiri ini ya, yang sebelah kanan adalah sisi sekundernya. Yang ditandai dengan P, HP, BP, dan CP. Jadi bisa dia dihubungkan secara delta, bisa delta delta, star star, atau interconnected star. Jadi konfigurasi untuk sekunder gitu juga bisa dihubungkan secara delta, star, delta, star, delta, star. Jadi begitu untuk kondisi transformator yang tiga fasa dalam bentuk satu fasa penjumlahan trafo satu fasa dengan jumlah sebanyak tiga. Nah, ini merupakan koneksi transformator dengan kode jam. Jadi, jika kita lihat ada di sini beda fasanya, ada pergeseran fasanya yang bersearah dengan jarum jam ya. Pertama ya di sini ada hubungan primer di hubungan Y di primernya yaitu Y 0 gini dia hubungannya. Itu di primer tuh bisa dihubungkan delta begini dia gambarnya. Jika dia zigzag atau Z tadi dia bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi simbol zigzag itu tadi dia begini ya. Jadi itu dia. Jadi untuk pergeseran fasanya dia satu, maka dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi untuk yang 5 bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Yang 6 bisa kita lihat seperti ini. Yang 11 bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, berikut merupakan koneksi transport dengan kode jamnya. Jadi dia tadi kalau gambar-gambarnya tadi dapat kita lihat ada bentuknya seperti ini, 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 bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan diskusi yang perlu dilakukan. Coba hitung perbandingan lilitan antara lilitan fasa antara primer dan sekunder dari transformator DJ1 dan YDQ yang akan dioperasikan pada tegangan sumber 11 kV. Turunkan menjadi 440 volt. Ini yang perlu didiskusikan. Untuk tugasnya ini dapat dilihat di sini. Ada tiga buah soal, di mana soal pertama itu sebuah transformator satu fasa 50 kVA 400 per 230 volt 50 Hz mempunyai data sebagai berikut. Tes beban nolnya 400 volt di 0 sampai dengan 8 ampere dengan 640 watt. Kemudian di tes hubung singkat maka dengan primernya sebesar 38 volt, arus sekundernya 216 ampere, dayanya 712 watt. Hitung perbandingan lilitan. D. Daya beban kosong. C. Tahanan dan reaktansi. D. Tahanan dan reaktansi jika dilihat dari sisi sekunder.
Itu soal pertama. Soal kedua dapat dilihat di sini dan soal ketiga dapat dilihat di sini. Demikian pertemuan kita kali ini yang membahas tentang transformator tiga fasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.